Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat pencatatan stok harian otomatis menggunakan Google Sheet, teman-teman. Nah, di video sebelumnya kalau teman-teman cek di channel saya, itu ada tutorial yang sama tetapi menggunakan Excel. Nah, ini karena ada beberapa permintaan ya yang DM ke saya untuk minta dibuatkan versi Google Sheet-nya. Nah, ini saya coba buatkan tutorialnya. Hasil jadinya seperti ini ya, teman-teman. Ini ada 3 sheet. Yang pertama ini sheet stock, kemudian ada sheet masuk, ini untuk barang masuknya, kemudian ada sheet keluar, ini adalah untuk transaksi barang keluarnya. Nah, di sini di sheet stock ini ada informasi barangnya apa saja, kemudian tanggal 1 ini ada transaksi keluar masuk keluarnya, ada berapa banyak ya kuantitinya. Juga ada informasi stok awal ya teman-teman. Kemudian di kolom paling kanan ini ada informasi stok akhir. Jadi misalkan kayak sekarang ini tanggal 26 Juni misalnya, ini ada transaksi ini kalau minus ini berarti ada transaksi keluarnya lebih banyak ya teman-teman. Nah, ini berarti stok akhirnya adalah stok akhir per tanggal 26. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Di sini saya sudah siapkan ya sheet kosongnya. Ini kosong dalam arti belum ada formula ya. Jadi kita nggak akan mulai dari lembar kosong sama sekali. Ini sudah ada data awalnya seperti ini untuk stok. Kemudian untuk sheet masuknya seperti ini ya. Bentuknya masih belum diformat, sama juga dengan sheet keluar. Nah, langkah yang pertama kita akan format tabel ini ya, range ini kita akan format menjadi sebuah tabel. Caranya seperti ini ya, kita blok sampai dengan baris 25 seperti ini. Kita akan convert menjadi sebuah tabel, teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian kita klik kanan. Di sini ada menu convert to table. Nah, ini sudah jadi ya. Seperti ini. Tinggal kita kasih nama. Misalnya di sini tabel stok ya. Nah, ini kalau teman-teman mau ganti warna headernya, ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ya, customize table. Nah, ini kita samain dengan yang udah jadi tadi, misalkan warna ungu ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau teman-teman mau tambahkan border supaya kelihatan lebih cantik ya, kita blok lagi seperti ini. Kemudian kita pilih ya bordernya agak light seperti ini. Kemudian klik all border. Nah, jadinya lebih cakep. Nah, berikutnya adalah sheet masuk ya. Kita belakangan nanti untuk setup formulanya. Berikutnya adalah sheet masuk, sama kita akan convert juga ini sampai baris 15 saja. Kita blok seperti ini, kemudian klik kanan, convert to table. Nah, ini kita kasih nama barang masuk ya. Nah, seperti ini nama tabelnya ya teman-teman. Dia otomatis bikin freeze ya, freeze header kolomnya ini langsung di freeze sama dia. Kalau teman-teman pengen menghilangkan, ini bisa dari menu ini teman-teman, dari view, freeze. Nah, ini tinggal dihilangkan saja, bisa no row sama no column. Nah, berikutnya adalah keluar, ini sama, kita blok seperti ini sampai baris 15, klik kanan, convert table. Nah, ini mungkin kita ganti ya warnanya jadi merah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti namanya jadi barang keluar. Nah, selanjutnya adalah untuk barang keluar ini berupa drop down list. Ini akan lookup ke sheet stock. Nah, ini yang kolom barang ini. Caranya seperti ini ya. Jadi sebetulnya mirip dengan yang di Excel ya. Ini kita tinggal insert drop down. Nah, di sini kita pilih drop down from range ya. Nah, ini kita bisa klik formulanya, itu adalah
nama sheetnya stok, maaf, nama tabelnya ya. Tadi nama tabelnya stok, siku buka, ini adalah nama apa itu namanya, nama kolomnya itu adalah barang. Nah seperti ini. Nah dia akan otomatis populate seperti ini ya teman-teman. Sehingga nanti kalau ada penambahan baris, ini akan otomatis nambah. Begitu juga kalau berkurang, karena ini kita referensinya adalah kolom sebuah tabel. Oke, terus kemudian stylenya ya, display stylenya kita ganti arrow ya. Kalau yang chip itu modelnya seperti ini. Kalau yang arrow seakan-akan plain. Oke, kita dan nah jadinya seperti ini. Nah, untuk yang keluar juga sama, kita tambahkan drop down seperti ini, kemudian kriterianya drop down from range ya, sama dengan tabel stok, kolom barang. Kemudian advance, kita pilih arrow juga, dan nah ini sudah jadi teman-teman. Kemudian untuk tanggal ini kita convert ya, kita ganti kolom type-nya. Nah seperti ini caranya. Nah, edit kolom type, ini kita ganti tanggal. Nah kenapa seperti ini? Ini bagusnya di Google Sheet ini supaya muncul date picker-nya. Nah kalau kita double klik ini muncul seperti ini. Jadi potensi untuk penulisan errornya itu menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan yang masuk ya, tadi belum. Seperti ini kita ganti ke date. Nah, oke, selanjutnya adalah kita coba isi saja ya teman-teman. Misalnya ini stok masuk ya, tanggal 1 iPhone 13, ini misalnya ada 20 ya. Kita pakai data seperti ini. Kemudian, nah, kita siap bikin formula di sheet stok ini teman-teman. Jadi, misalkan untuk tanggal 1 ketika ada transaksi masuk ya, nanti yang seperti ini tadi ya, pakai contoh Apple iPhone 13 ini, maka nanti angka 20 ini akan muncul di tanggal 1 ini. Begitu juga kalau misalkan ada angka keluar, ini kita sambil coba ya, tanggal 1 juga, barang keluar sama, nah ini misalkan ada 3 ya, nanti juga muncul ya, akhirnya dikurangi ya, 20 kurangi 3 jadinya muncul 13. Oke ya, satu-satu kita akan coba mendapatkan transaksi masuk dulu. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang seperti yang ada di Excel ya, karena sama itu pakai sum if, pakai S. Jadi ini nanti ada multiple kriteria. Jadi kriteria yang pertama adalah kita cari berdasarkan nama barangnya yang sama di sheet masuk ini. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah untuk tanggal yang sama. Dalam hal ini kolom tanggal ya, yang 1, 2, 3 ini tanggal 1. Nah, periodenya kita tentukan dulu. Ini periode ini sebetulnya ada tanggalnya teman-teman. Jadi kalau kita ketik, jadi kita ketik aja misalkan ini Juni ya, Juni 2024. Oke, sebetulnya ini adalah tanggal 1 Juni 2024. Nah, jadinya seperti ini. Nah, cuma ditampilkannya adalah dalam bentuk bulan dan tahun. Nah, nanti kita set di sini. Cara penulisannya seperti ini ya, sama dengan sum if kurung buka, sum range-nya ini kita ke sini ya, sheet masuk. Sum range-nya adalah kolom jumlah masuk ini. Nah, deklarasinya seperti ini. Barang masuk, siku buka, jumlah spasi masuk. Kemudian kriteria range yang pertama adalah barangnya ya. Ini ketutup, saya close saja. Nah, ini nama barangnya ini ya. Nah, kriterianya ini kalau teman-teman klik lagi kalau pengen lihat. Nah, sekarang ada kriteria 1 ya. Kriteria 1 adalah ini ya. Sama dengan A6 ya. Kemudian berikutnya adalah kita cek lagi di sini kriteria range yang kedua ya. Kriteria range yang kedua adalah kolom tanggal ini ya. Nah, seperti ini. Titik koma, kemudian kriteria kedua, teman-teman. Nah, kriteria kedua berarti adalah untuk tanggal ini, harusnya tanggal 1 ya dalam hal ini. Nah, cara penulisannya karena kita akan mengkombinasikan dengan angka yang di atas ini,
Maka kita tulis seperti ini ya. B2 ini ditambah dengan 1 ya. Karena ini tadi kita nulisnya kan tanggal 1 Juni 2024. Ketika ini ditambah 1 kan menjadi tanggal 2. Sehingga kita perlu mengurangi 1 supaya yang kita cari ini benar-benar tanggal 1. Jadi min 1 seperti ini. Kurung tutup. Ini sudah, kita tekan enter. Nah, hasilnya 20. Nah, kita bisa autofill ya, langsung copy hurufnya ke bawah atau enggak. Ini bisa belakangan. Kita tutup dulu. Kita silang dulu ya. Nah, ini kita benahi. A6 ini adalah menunjukkan kolom barang ya. Nah, ini kita pengennya nanti ketika di copy ke kanan, kolomnya akan terkunci, sehingga kita tambahkan dolar di sini ya. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang tanggal ini, yang B2 ini sudah pasti akan kita lock. Kita tekan F4. Nah, seperti ini. Kemudian C5 ini ketika kita copy ke kanan, yang 5-nya ini, yang barisnya ini akan kekunci. Jadi kita kasih dolar di sini ya. Sedangkan C, D, ini C-nya ini akan terus bergerak ya. Ketika copy ke kanan misalkan ke tanggal 2 ya dia akan berubah jadi D. Nah, kita tekan enter. Nah, seperti ini. Berikutnya kita kombinasikan dengan yang keluar. Berarti ini kita harus kurangi seperti ini ya. Saya hapus dulu, saya lebarin supaya enak dilihat. Nah, seperti ini. Kurangin. Ups, oke. Kurangin. Alt enter ya, teman-teman. Nah, ini kita copy semuanya ya. Sampai dengan ini. Diganti dengan keluar. Jadi semua yang masuk ini kita ganti keluar. Karena tadi sama semua ya. Nah, seperti ini. Hasilnya nanti harusnya 17. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena ini sudah selesai ya rumusnya, kita bisa ini ya, klik centang ini ya, suggested autofill. Jadi rumusnya di copy ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau kita cek misalkan baris yang kedua ini benar ya. Jadi kriterianya adalah A7 ya. Untuk tanggalnya tetap ya, tanggalnya tetap yang atas ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya tinggal kita copy ke kanan. Nah, ini kita cek lagi. A6 tetap A6 ya, ini yang di compare barangnya. Kemudian untuk tanggalnya sama, ini D5 sekarang. Nah, seperti ini. Oke, ini harusnya sudah oke. Saya kecilin seperti ini. Ini biar gampang copy-nya. Sampai dengan tanggal 31 ya. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk stok akhir ini gampang. Stok akhir ini tinggal di sum saja, sama dengan sum kurung buka seluruhnya. Tekan enter, suggested autofill, yes. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Oke, ini kita besarin. Nah, berikutnya sebetulnya tinggal kita coba saja di transaksi masuk sama keluarnya. Kita tambahkan misalnya di sini tanggal 4 ya. Misalkan ada penjualan Google Pixel, ini berarti ada barang masuk ya. Ini barang masuk sejumlah 10. Maka kita cek di tanggal 4 nanti akan muncul ya. Nah, ini ada 10. Kemudian misalkan di sini ada jualan di tanggal 5 gitu ya. Tanggal 5 Google Pixel ini sejumlah 4 unit gitu ya. Maka di tanggal 5 nanti akan muncul minus 4. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi kelupaan ada yang belum saya hapus. Ini ada cetak tebal seperti ini. Ini adalah conditional formatting ya teman-teman. Saya tunjukkan yang conditional formatting di menu format, kemudian conditional formatting. Nah, di sini ini sudah ada. Saya hapus dulu ya. Nah, ini kita buat. Kita pengennya kalau ada transaksi, entah itu barang masuk atau keluar, yang berarti di sini lebih atau tidak sama dengan 0, kita highlight ya. Nah, untuk highlightnya caranya seperti ini. Menu format, kita klik conditional formatting ya. Nah, ini apply range-nya kita tambahkan ya dari
C6 sampai dengan misalnya di sini sampai 31 ya, misalnya seperti ini ya, sampai dengan G25. G25. Nah, ini kita akan format misalnya is not equal to 0. Nah, ini warnanya none, tapi ini kan kita cetak tebal, kemudian fontnya ini kita kasih warna biru. Nah, ini akan kelihatan ya. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya, ini 17, 10, minus 4. Oke, kita klik done. Ini sudah selesai untuk pemberian conditional format rules. Nah, mungkin kita mau menambahkan juga ya, misalkan di baris paling akhir ini ada total. Kalau di Excel itu sudah ada fiturnya ya, kalau di tabel tinggal dicentang, misalnya ini ya, di tabel Excel sudah ada fiturnya di menu tabel. Nah, seperti ini, misalkan total row, ini mau ada atau enggak, ini tinggal dicentang. Nah, kalau di Google Sheet ini nggak ada, jadi kita harus tulis manual, misalnya seperti ini, kita tinggal klik sama dengan sum, seperti ini, kita bisa ketik, ini adalah tabelnya stok ya, stok, siku buka, ini tadi stok awal ya, nah ini sudah ada nih, stok awal, nah seperti ini, kurung tutup, nah ini dapat seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya, ini kita harus manual ya, teman-teman, sama dengan sum kurung buka stok, maaf, ini sum stok. Nah, seperti ini, stok 1. Nah, ini akan text time, teman-teman. Nah, paling gampang ya kita pakai rumus seperti ini saja, sama dengan sum. Nah, ini sudah ada ya, B6 sampai dengan B25. Kita tekan tab to accept. Nah, ini tinggal kita copy ke kanannya seperti ini. Nah, paling kita cek, kalau sudah oke, kita tinggal teruskan ke kanan. Nah, ini saya kecilin supaya gampang lihatnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya, kalau teman-teman mau nge-freeze ya, kayak yang contohnya tadi, misalkan pengen nge-freeze yang headernya, biar di scroll nanti headernya tetap nongol melalui menu view ya, kemudian freeze. Nah, di sini sudah ada ya, misalkan up to row 5 ya. Nah, ini headernya, header kolomnya akan di freeze ya. Nah, akan muncul seakan-akan ini ya, border tebal ini yang warna abu-abu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau pengen nge-freeze yang kolom barangnya ini juga sama, caranya seperti ini ya. Klik di salah satu sel di kolom barangnya, kemudian view, freeze. Nah, di sini up to kolom A ini diklik. Oke, ini nggak bisa, kenapa? Karena yang atas ini kebetulan di merge. Nah, ini kita harus unmerge. Nah, seperti ini, baru kemudian kita bisa melakukan freeze. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga kalau digeser kanan kiri, itu nama barangnya tetap muncul. Nah, ini kalau dilihat kurang lebar ya. Nah, ini kita bisa lebarin. Saya biasanya caranya seperti ini. Blok semua dulu. Nah, dia agak lebarin, terus kemudian di double klik di sini. Nah, ini pasti pas jadinya. Oke, selanjutnya kita juga bisa bikin ini ya, ini semacam check control untuk memastikan bahwa perhitungannya sudah benar atau belum. Jadi kita cocokin nanti total stok akhir di sini itu sama dengan yang ada di tabel atasnya ini ya, baris terakhir, kolom terakhir juga. Nah, ini sama dengan 23. Caranya ini kita pakai rumus, misalkan total stok awal ini adalah sama dengan sum tabel di atas, stok, siku buka, stok awal. Nah, seperti ini 0 ya, masih 0. Kemudian total barang masuk, ini sum dari tabel barang masuk, kolom jumlah masuk ya. Nah, seperti ini.
siku kurung tutup, tekan enter. Kemudian total barang keluar sama dengan sum tabel barang keluar, siku buka, jumlah keluar. Siku tutup, kurung tutup. Nah, ini kita dapat. Kemudian untuk rumus total stok akhir ini sama dengan total stok awal ditambah dengan total barang masuk dikurangi dengan total barang keluar. Nah, ini kita dapat 23. Nah, ini hasilnya sama ya dengan yang tabel di atasnya ini. Nah, untuk nambahin juga ya, di sini kita juga bisa tambahkan ya total. Ini sama dengan sum. Ini adalah barang masuk, siku buka, jumlah, kurung tutup. Nah, ini dapat jumlahnya. Sini kita tambahkan label totalnya. Begitu juga dengan sheet keluar. Ini kita rumus barang keluar, kemudian jumlah keluar, kurung tutup. Nah, ini kita dapat seperti ini. Nah, ini juga salah satu cara untuk membuat baris total ya dalam sebuah tabel di Google Sheet. Caranya seperti ini. Nah, ini kita bisa bandingkan total di sini 7 untuk keluar, untuk masuk 30. Nah, ini hasilnya harusnya sama persis dengan yang ada di sini. Kalau ada selisih berarti ada yang salah dengan formula kita. Nah, itu perlu dicek kembali. Nah, selanjutnya bagaimana misalkan periodenya ganti. Ini kebetulan Juni ya. Kita perlu melakukan closing untuk Juli nanti bagaimana. Nah, misalkan periode Juni ini sudah selesai, transaksinya sudah akhir bulan. Ini kita tinggal simpan saja, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Saya tambahkan misalnya di sini stok 2024 Juni. Nah, ini saya simpan sebagai stok 2024 Juni ya. Kemudian ini saya duplikat, teman-teman. Ini saya duplikat, make a copy. Saya ganti deskripsinya 2024 Juli. Kemudian make a copy seperti ini. Nah, ini transaksinya ini saya hapus. Nah, maaf, nah saya perlu copy dulu. Jadi stok akhir ini seperti ini ya. Saya akan copy menjadi stok awal. Nah, di sini base spesial, jadi value only. Nah, kemudian transaksinya ini saya hapus. Nah, seperti ini. Keluar juga saya hapus. Kemudian di sini saya isi dengan 1 Juli 2024. Nah, ini saya dapat posisi per tanggal 1 Juli 2024 adalah seperti ini. Nah, nanti tinggal di entry transaksi barang masuknya untuk bulan Juli seperti apa, dan juga untuk barang keluar atau penjualan ya, ini seperti apa. Nah, nanti akan otomatis mengupdate. Begitu juga nanti ketika bulan Agustus ya, bisa dilakukan dengan cara yang sama. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini mudah sekali ya di Google Sheet ini. Ini nggak pakai rumus aneh-aneh, jadi rumusnya mungkin 90% ini sama dengan yang ada di Excel. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan segi teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.